Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini kita akan lanjutin tentang OTE pattern series kita dan ini adalah video terakhir yaitu seri keempat dari OTE pattern series. Nah, ini saya ambil dari salah satu setup ICT yang waktu dia pertama kali launching ini viral ya teman-teman, ini sangat viral sekali dan ini juga belum lama ini diambil dari ICT Mentorship 2023. Jadi kalau teman-teman mau belajar langsung tuh boleh nanti ke YouTube-nya ICT, langsung nanti cari aja One Thread Setup for Life itu dari ICT Mentorship 2023. Nah, ICT berkata kenapa salah satu video ini viral banget karena di dalam video ini ICT berkata kalau kamu menguasai strategi ini, kamu bisa berhenti kerja dalam waktu 90 hari. Jadi ini benar-benar metode yang sangat simple banget ya, sangat sederhana banget, tapi emang saya akuin betul-betul ini powerful banget. Betul-betul jenius banget di sini, tapi memang nggak bisa langsung diajarin buat pemula kalau buat saya. Ini memang levelnya agak lebih, ya lebih tinggi sedikit lah gitu ya, lebih dari pemula, dia harus bisa nguasain dan mulai bisa ngerti hal-hal dasar dulu sebelum bisa masuk ke materi ini. Jadi kalau teman-teman pertama kali nonton video saya ngekliknya dari video ini, saran saya teman-teman juga nonton, jangan lupa nonton playlist di episode 1 yang memahami dasar-dasar ICT yang benar. Nah, itu ditonton dulu, nanti baru lanjut ke series yang ini. Kalau langsung ke sini takutnya nanti bingung dan mana nantinya jadi ya jadi mabok sendiri gitu ya. Nah, gitu. Jadi dan seperti biasa sebelum masuk ke setup, saya mau ngucapin terima kasih buat para teman-teman member Traktir Kopi yang masih setia kasih dukungan, ya kasih supportnya, doa-doanya juga luar biasa ya nih semangatnya tiap kali kasih komen tuh, aduh bikin semangat ya teman-teman ya dan doanya tuh baik-baik nih memang orang-orang baik ya. Jadi saya juga doakan ya teman-teman Traktir Kopi, para sahabat sekalian nih semoga kebaikan yang lebih besar juga boleh mengikuti hidup kalian semua ya. Terima kasih buat supportnya teman-teman dan nanti kita ketemu di live Zoom berikutnya ya. Nanti saya kasih pengumumannya di seperti biasa di community tab khusus Traktir Kopi. Jadi sekali lagi thank you buat teman-teman Traktir Kopi dan juga buat teman-teman sekalian yang selalu jadi setia menonton video-video saya juga terima kasih banyak. Semoga bisa tetap bermanfaat konten-konten seperti ini untuk bisa membantu teman-teman jadi trader mandiri yang profitable gitu ya. Oke, jadi kita langsung aja nih. Nah, seperti yang tadi saya udah bilang di awal, ini diambil dari Mentorship 2023 One Trade Setup for Life dan di sini sebenarnya ICT cukup panjang karena dia tuh kasih beberapa setup. Jadi sebenarnya nggak cuma satu setup, tapi dia kasih beberapa setup lah. AM session, PM session, dan New York session lunch-nya gitu. Tapi seperti biasa untuk memudahkan supaya nggak terlalu mabok ya teman-teman. Karena yang biasanya yang playlist nomor satu aja itu yang ICT Classic Template Buy dan ICT Classic Template Sell. Sampai hari ini masih ada yang bingung gitu ya. Nah, jadi supaya nggak terlalu mabuk karena saya selalu percaya begini teman-teman. Bukan karena kurangnya knowledge sehingga teman-teman itu masih belum bisa mencapai level konsisten. Tapi justru kalau menurut saya terlalu banyak informasi, terlalu banyak knowledge yang bikin teman-teman tuh bingung mengeksekusi mana entry model yang paling cocok gitu. Jadi memang seperti kata Pak Tito dari Traders Family ya, the less you know, the better you trade. Jadi memang semakin sedikit kita tahu, semakin kita pasang kacamata kuda, fokus aja di metode yang kita pilih, satu metode itu, satu pair itu ya. Udah fokus aja di situ, asah terus di situ. Nggak perlu tengok kanan kiri, nggak perlu denger kanan kiri ya, terlalu banyak noise. Jadi emang betul-betul paling cocok tuh pakai kacamata kuda, pakai headphone, tutup telinga, udah terusin aja di metode yang udah kita cocok banget dan nggak usah diubah-ubah gitu. Nah, jadi karena di dalam video ini sendiri nanti kalau mau teman-teman mau nonton langsung silakan ya. Ini cukup panjang videonya dan cukup banyak AM session, PM session dan New York session lunch juga, lunch rate ya. Jadi saya pilih dari beberapa setup yang dikasih ICT di video ini, saya ambil satu doang. Jadi ini cuma satu doang ya pembahasannya, bukan semua video saya bawain, tapi saya betul-betul hanya bawain satu doang. Dan menurut saya itu juga salah satu yang paling mudah ya. Jadi dari semua itu yang menurut saya paling mudah, satu paling mudah, paling sederhana. Kedua itu applicable ya, itu bisa dilakukan untuk ya maksudnya untuk teman-teman yang tinggal di Indonesia lah gitu, yang waktu Indonesia Barat atau waktu Indonesia Tengah. Karena ini secara spesifik nih kita entry hanya di New York Session, jadi betul-betul di prime kill zone ya, yaitu di New York
session. Jadi ya menurut saya cocok lah untuk gaya hidup dan kesibukan teman-teman. Jadi pulang kerja masih bisa beres-beres dulu, masih bisa istirahat sebentar, baru nanti bisa eh, ngelihat chart untuk cari setup. Ya, jadi semoga pilihan saya benar dan semoga teman-teman bisa praktek ya. Dan ini masih berhubungan juga dengan OTI series karena entry modul kita seperti biasa ya. Entry modul tidak akan berubah. Rumusnya itu selalu dari sweep, shift, lalu ke PD Ray plus OTI, lalu exit. Jadi hanya berputar seperti itu. Nanti yang dimainin itu hanya masalah liquidity-nya, ya, liquidity pools-nya atau draw on liquidity-nya, dan juga dengan time-nya. Jadi tetap balik lagi kalau cuma entry modul selalu tidak akan pernah berubah. Jadi silakan buat teman-teman yang mau nonton full videonya bisa langsung ke YouTube-nya beliau ya. Nanti cari aja One Trade Setup for Life ICT Mentorship 2023. Oke, nah kita langsung masuk ke pembahasan kali ini. Nah, ini untuk trading rules-nya, saya udah bikin sesederhana mungkin nih. Jadi semoga ngerti ya, tapi kalau misalnya masih ada yang bingung, silakan tulis di kolom komentar apa yang menjadi kebingungannya. Oke, One Setup for Life trading rules-nya ini simple banget. Jadi saya hanya pakai di sini London Session Rate. Jadi secara spesifik sesuai dengan namanya London Session Rate. Jadi rules pertama, draw on liquidity yang kita tuju itu sangat spesifik ya. Jadi draw on liquidity yang kita tuju itu adalah draw on liquidity yang terjadi di London Session. Artinya high dan low di London Session ini yang akan kita jadikan sebagai liquidity. Oke, jadi sesederhana itu. Dan juga kalau belum tahu London Session itu jam berapa sih? London Session itu dari jam 2 AM sampai jam 5 AM New York local time. Jadi semua ini waktunya itu adalah New York local time. Karena itu saran saya adalah teman-teman yang baru belajar, baru betul-betul mengenal ICT dan ingin mendalami ya, menurut saya paling mudah itu ya pakai trading view dulu. Kecuali teman-teman udah beli indikator, kayak saya juga punya indikator untuk MT4 saya. Jadi di metafor saya di MRG itu udah kelihatan kill zone-nya yang sesuai, yang udah disesuaikan dengan jam MRG. Tapi itu indikator khusus yang ya indikator khusus lah, oke. Tapi kalau ya teman-teman yang mungkin belum punya indikatornya nanti bisa pakai trading view dulu. Jadi tetap di setnya ke New York local time UTC-4 kalau di saat ini ya, kecuali nanti ke winter nanti jadi UTC-5 dan nanti diatur untuk kill zone-nya. Nah, secara spesifik biar nggak bingung, kita itu menjadikan draw on liquidity di kill zone London Session itu sebagai draw on liquidity-nya. Jadi dari jam 2 sampai jam 5. Jadi yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita menandai high dan low di London Session tadi di jam 2 sampai jam 5 New York local time. Oke. Lalu, nah ini nih setup simple, sederhana tapi powerfulnya terjadi di nomor 3 ini. Yaitu apa? Kita menunggu terjadinya sweep liquidity, baik itu buy side liquidity ataupun sell side liquidity secara spesifik. Oke, saya ulangin, saya tegaskan sekali lagi, secara spesifik di atas jam setengah 10. Biasanya manipulasi itu terjadi di jam setengah 10 sampai jam 10. Oke, jadi ini adalah waktu-waktu krusial yang teman-teman harus ada di depan monitor, harus ada di depan chart untuk betul-betul fokus menunggu. Kalau misalkan manipulasi itu terjadi di kisaran area jam ini, maka kita bisa melakukan setup atau menunggu terjadinya konfirmasi selanjutnya. Oke, jadi simple ya. Jadi kita tandain dulu London Session-nya dari jam 2 sampai jam 5, lalu kita tandain high dan low yang terbentuk di London Session jam 2 sampai jam 5. Lalu setelah itu kita fokus hanya di antara jam setengah 10 sampai jam 10 untuk menunggu harga melakukan manipulasi. Karena itu saya berkali-kali bilang ya, dan ini sudah dibuktikan oleh banyak trader di luar sana, kalau memang market itu tidak digerakkan oleh algoritma, lalu mengapa manipulasi itu terjadi setiap hari di spesifik jam tertentu? Yaitu rata-rata terjadi di jam 9 sampai jam 10. Di window itu setiap hari selalu banyak sekali, saya nggak bilang 100% terjadi, tapi mayoritas itu terjadi waktu di mana harga melakukan manipulasi atau algoritma melakukan manipulasi. Karena itu juga makanya biasanya saya selalu bilang, kalau misalkan di hari itu ada news, ya ngapain kita trade gitu ya. Buat saya, mohon maaf kalau ada yang kesinggung, saya nggak peduli. Tapi buat mereka yang entry
yang udah entry sebelum news itu bukan trader, nggak usah nyebut trader deh, itu udahlah akuin aja lu penjudi, udah gitu aja deh ya, karena kita nggak pernah tahu news itu nanti setelah news itu rilis gerakannya kemana. Jadi sebelum news itu dia udah pasang posisi buy apa sell, lalu nanti begitu news rilis tahu-tahu gerakannya bener, tebak-tebakannya bener, dia seneng, eh, ngerasa dia trader handal, ya udahlah ngaco lah ya gitu. Jadi ya udah terserah teman-teman kalau masih mau percaya begituan ya. Tapi buat saya dan teman-teman saya di komunitas ICT internasional, kita udah tahu kok rutenya manipulasi itu terjadi antara jam 9 sampai jam 10 New York local time. Makanya kita nggak pernah peduli, news biarin aja. Makanya kenapa NFP itu setengah 9 atau red news itu biasanya terjadi di jam setengah 9 New York local time. Jadi biarkan aja news itu melakukan manipulasinya, lalu setelah dia melakukan manipulasi, ya kita nunggu terjadinya sebuah displacement candle, baik itu ke atas ke bawah, untuk konfirmasi perubahan strukturnya. Jadi setelah terjadi sweep liquidity, terjadi buy side atau sell side di range waktu jam setengah 10 sampai jam 10 New York local time, selanjutnya adalah kita menunggu terjadinya perubahan struktur terjadi. Ya, jadi bisa market structure shift atau yang lain. Jadi kita menunggu terjadi displacement candle. Kita betul-betul mau melihat adanya displacement candle yang meninggalkan sebuah imbalance. Itu jadi konfirmasi yang kuat sekali. Jadi ini juga menjadi trading rules keempat kita. Jadi nomor satu tandain London Session jam 2 sampai jam 5. Nomor 2 tandain high dan low di London Session. Nomor 3 tunggu terjadi manipulasi terjadi di antara jam setengah 10 sampai jam 10 New York local time. Lalu setelah manipulasi terjadi, kita tunggu terjadinya perubahan struktur, terjadinya shift in market structure. Ya, kita mau lihat ada displacement candle terjadi setelah ada manipulasi. Oke, baru setelah itu kita bisa entry di PD array plus OTE. Dan kalau bisa juga PD array-nya itu adalah PD array yang overlap ya, antar lebih dari dua PD array. Itu akan jadi lebih bagus, apalagi kalau itu selaras dengan area optimal trade entry. Lalu untuk draw on liquidity-nya atau untuk area exit-nya, kita bisa pakai di high atau low London Session yang terjadi di jam 2 sampai jam 5. Jadi sesederhana ini. Itu ya, kalau mau digambarkan itu bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah London Session yang terjadi di jam 2 sampai jam 5. Lalu kita marking aja high dan low-nya di London Session itu. Lalu secara spesifik kita mau menunggu di jam setengah 10 New York local time. Kita mau ngelihat bahwa di jam setengah 10 ini ya, di antara jam setengah 10 sampai jam 10 ini, itu terjadi sebuah manipulasi, terjadi sebuah sweep liquidity. Baik itu buy side atau sell side. Nah, karena ini contohnya untuk buy setup, jadi begitu setengah 10 dimulai, ini kan garis ini adalah menandakan waktu jam setengah 10, itu begitu setengah 10 ternyata ada Judah swing ke bawah. Jadi begitu kita udah tahu daily biasnya misalkan bullish, oke kita tahu nih, oke daily biasnya bullish, maka terus kita nunggu juga jam setengah 10 sudah ada Judah swing ke bawah, dia melakukan manipulasi ke bawah, men-sweep apa namanya low di London Session ya, jadi London Sessionnya udah di rate ya. Nah, lalu selanjutnya kita tinggal menunggu terjadinya displacement candle, rejection candle yang displace, dan membuat terjadinya shift in market structure. Selanjutnya kita tinggal entry di area PD array favorit kita, bisa order block, breaker block, dan juga selaras dengan optimal trade entry. Lalu untuk exitnya, draw on liquidity yang kita tuju adalah di high London Session. Itulah kenapa ICT menyebut ini sebagai London Session Rate. Jadi kalau kita mau melihat bahwa di setengah 10 ini London Session Low-nya di rate, ya di manipulate, maka kita tahu bahwa next draw on liquidity yang dituju adalah di high London Session-nya. Dan begitupun sebaliknya untuk sell setupnya juga sama. Jadi ini jam 2 sampai jam 5 ini adalah London Session-nya. Jadi kita do nothing ya. Di jam ini kita do nothing. Dan secara specifically kita hanya melihat chart ya setelah jam setengah 10 dimulai. Jadi kita hidupnya juga balance, teratur. Kita nggak tiap 5 menit ngecekin chart, 5 menit ngecekin chart. Padahal kita juga nggak tahu apa yang kita mau cari di market. Tapi kan dengan setup ini, kita tuh punya kejelasan ya. Kita punya kejernihan apa yang mau kita lihat terjadi di market. Oke, jadi setelah terjadi London Session ini selesai, di setengah 10 ini kita tandain aja. Lalu kalau setengah 10 ini ada manipulasi terjadi dalam konteks sell setup ini, setengah 10 ada Judah swing ke atas dan dia nge-sweep London High Session-nya.
Oke, lalu kita tunggu terjadinya displacement candle yang melakukan shift in market structure. Sisanya ya udah kita bisa entry di fair value gap, order block, breaker block bebas ya, yang selaras juga dengan area optimal trade entry kita. Jadi tetap ya, entry lurus kita tuh paling bagus kalau PD array itu selaras dengan OTI gitu. Jadi kenapa OTI itu kuat? Bukan karena magic number ya, bukan karena angka goib, bukan, tapi karena kalau sebuah PD array itu ada di area OTI, maka kita itu menandakan dengan jelas sebuah konfirmasi bahwa kita betul-betul entry di premium dan diskon. Kalau misalkan daily biasnya adalah bearish, maka kalau misalkan kita entry di PD array yang selaras OTI, maka kan kita tahu bahwa kita entry di area premium. Dan juga begitupun sebaliknya, ketika kita entry di daily biasnya bullish, lalu kita entry di sebuah PD array yang selaras dengan OTI, berarti kita tahu bahwa PD array yang kita jadikan area entry itu adalah PD array yang ada di area diskon. Dan sesuai ya, karena smart money, balik lagi, smart money itu selalu buy di area diskon dan sell di area premium. Jadi jangan pernah melupakan setup premium dan diskon, setup sederhana ini gitu ya. Nah, jadi begitu kita entry di fair value gap plus optimal trade entry di area premium ini, maka untuk exit draw on liquidity-nya kita bisa menuju untuk low London session ya. Jadi London session low-nya akan di rate. Jadi inilah sebuah setup sederhana yang ICT sendiri klaim, oke, kuasai strategi ini dan Anda bisa berhenti kerja dalam waktu 90 hari. Jadi itu bukan kata-kata dari saya dan itu juga bukan clickbait supaya Anda ngeklik video ini, bukan. Tapi itu memang betul-betul kata-kata yang datang dari ICT sendiri. Nanti Anda bisa tonton di videonya itu. Dan ini memang sudah banyak sekali dibuktikan karena ya at least saya pribadi gitu ya, saya kenal beberapa teman-teman, saya punya beberapa teman-teman trader ICT juga, dan ini masih menjadi setup favorit mereka. Karena apalagi kalau teman-teman yang tinggalnya di US ya, itu asik banget tuh. Kenapa? Karena ini kan setengah 10 ini kan di jam mereka ini kan jam pagi ya. Jadi mereka asik banget tuh bangun tidur, ya mereka mungkin olahraga sedikit, breakfast, lalu mereka lagi fresh-freshnya, otaknya lagi fresh, masih seger gitu kan. Nah mereka bisa trading, oke, 1-2 jam sampai jam 12 ya. Kalau di sini ICT kan pakainya jam setengah 10 sampai jam 12 ya, sampai New York lunch. Udah habis itu mereka bisa lakuin aktivitas lain gitu. Tapi kalau di kayak misalnya di saya tinggal di waktu Indonesia Barat, nah ini kan jatuhnya malam hari ya, jatuhnya jam setengah 9 malam gitu. Jadi which is ya udah cukup lelah sebenarnya karena udah ngelakuin banyak aktivitas di hari itu. Nah, terus malamnya baru kita mencoba untuk cari sebuah setup. Tapi ya balik lagi teman-teman ya, ketika kita mau sukses ya pasti ada harga yang harus kita bayar. Jadi silakan kalau teman-teman merasa cocok dengan setup ini ya silakan disesuaikan dengan gaya hidup, dengan kesibukannya masing-masing, dengan jadwalnya diatur sedemikian rupa sehingga ketika nanti teman-teman trade itu juga bisa maksimal ya, betul-betul dalam keadaan tuh fresh. Secara psikologi kita tenang, kita udah damai ya, kita udah relax, dan jadi ketika kita ngeliat chart tuh kita juga objektif gitu ya. Jadi kita nggak punya sebuah ilusi yang ada di kepala dan mau kita paksakan ada di chart, tapi kita justru melihat chart itu sebagaimana dia ada ya. Kita melihat chart itu dengan mata kita, bukan dengan ilusi yang kita bentuk di kepala kita. Oke, jadi ini simple banget ya. Semoga teman-teman ngerti. Karena ini hanya memakai London Session untuk menunggu terjadinya sweep di atas atau di bawah, baik untuk buy setupnya maupun untuk sell setupnya. Karena ini sangat-sangat amat sederhana, ya makanya saya percaya banyak yang pasti bisa mempraktekkan ini gitu ya. Tapi balik lagi tetap seperti biasa, saran saya adalah backtest, backtest, dan backtest. Jadi kalau kemarin beberapa waktu optimal trade entry, ya kemarin waktu di playlist pertama banyak yang banyak yang ngomong, "Bang, ajarin entry time frame kecil bang, time frame kecil bang, time frame kecil bang, modalnya kecil bang," gitu ya. Begitu udah di share optimal trade entry ya yang pakai M5, nah sekarang pertanyaannya beda lagi tuh. Sekarang pertanyaannya, "Bang, cara backtestnya gimana bang, harus pindah-pindah time frame bang." Ya jadi nggak ada habisnya teman-teman ya. Jadi
Kalau misalkan eh, teman-teman masih bingung ya, ya bisa jadi ya semoga ini jadi salah satu solusinya ya, karena ini kan simple banget ya teman-teman, karena kita nggak perlu terlalu banyak ngelihat bolak-balik chart juga, at least kita tahu daily biasnya dulu kemana di hari itu, lalu setelah kita tahu daily biasnya kita tinggal nunggu konfirmasinya. Seperti biasa kalau daily biasnya bullish, maka kita mau ngelihat setengah 10 itu terjadi sweep liquidity di bawah low London Session. Dan kalau misalkan daily bias di hari itu bearish, maka kita mau melihat setengah 10 itu ada manipulasi dia nge-sweep London High. Apakah akan selalu terjadi seperti itu? Ya balik lagi teman-teman, ya tidak ada metode yang 100% bekerja secara sempurna teman-teman. Semua itu kita tuh bekerja dengan kita itu sebagai trader, ya kita itu punya mindset probabilitas bahwa setiap metode itu punya probabilitas. Bahkan ketika teman-teman misalkan diajarin satu setup yang sama, 10 trader diajarin satu setup yang sama, bisa jadi antar tradernya itu juga probabilitasnya ketika dia backtest sama-sama udah backtest 100 data, bisa jadi probabilitas antar trader itu beda-beda walaupun tetap memakai satu setup yang sama. Kenapa? Karena kedalaman pemahaman seseorang itu juga berbeda-beda. Kedalaman pemahaman saya terhadap setup ini mungkin berbeda dengan kedalaman pemahaman Anda tentang setup ini. Karena itu tetap butuh balik lagi backtest ya dan juga latihan. Backtest lalu forward test. Jadi kalau teman-teman suka nih misalnya dengan ini lebih simple lagi karena ini makanya saya jadiin sebagai ICT OTI pattern series yang terakhir ya karena ini simple banget dan ini juga nge-backtestnya kan nggak sulit ya. Pasti nanti ada yang ngomong lagi nih habis ini ya. Nanti ada yang ngomong lagi, "Bang, backtest di TradingView pakai M5 datanya dikit buang," gitu ya. Aduh, udahlah ya gitu ya. Jadi nggak ada habisnya teman-teman. Jadi kalau emang teman-teman serius ya, betul-betul serius, betul-betul serius, betul-betul mau bayar harga, betul-betul siap ya, mentalnya udah mental pejuang, mau halangannya kayak apapun, mau temboknya setinggi apapun bakal saya panjat ya, mau gunungnya setinggi apapun bakal saya daki. Kalau mentalnya udah pejuang begitu, itu udah nggak ada alasan deh. Pasti teman-teman bisa bakal nemuin caranya dan bisa menemukan jalannya sendiri. Jadi semoga yang eh, ICT OTI Pattern Series keempat ini ya, yang One Setup for Life ini bisa betul-betul jadi jawaban buat beberapa teman-teman nih ya. Jadi saya tunggu kabar baiknya teman-teman. Tapi balik lagi ya, jangan abis denger YouTube saya yang ini langsung kebakaran, langsung selesai nonton praktek langsung setengah 10 ya, full margin, apalagi main asal-asalan gitu. Jangan ya teman-teman ya. Tetap balik lagi adalah setelah nonton video ini, kalau dirasa cocok dari sekian banyak video yang udah saya share, ya balik lagi, tetap backtest dulu. At least minimal 100 data, minimal 1 tahun, jadi udah, walaupun 1 tahun juga sebenarnya masih kurang, tapi ya oke lah untuk pemula gitu, at least udah mulai gerak dibanding nggak ngapa-ngapain. Ya, tapi kita udah bisa ngelihat bahwa dia udah gimana respon dia atau gimana hasilnya setelah dia ngelewatin data selama 12 bulan terakhir dan gimana win rate-nya, gimana risk and reward-nya, gimana konsekutif win dan konsekutif loss-nya. Nanti kalau teman-teman mulai banyak nih yang mulai apa DM-DM saya kirim-kirim data backtest, kalau misalkan udah mulai banyak nih yang udah rajin backtest, bahkan udah selesai backtest 100 data, nah kita bisa move on ke setup-setup selanjutnya. Atau saya mau lebih pakemin mungkin ngomongin udah saatnya ngomongin money management. Karena balik lagi money management itu baru bisa berfungsi dengan baik kalau seorang trader itu udah punya data backtest yang validnya. Oke, jadi silakan teman-teman kalau suka dengan ini karena ini very simple ya, very applicable ya. Ini sederhana dan sangat bisa dilakukan ya, sangat mudah untuk dilakukan karena hanya menggunakan setupnya simple banget. Kita menggunakan London Session, kita menunggu London Session rate-nya di atas atau di bawah di jam setengah 10 New York local time ini. Oke. Nah, jadi silakan di backtest dan silakan nanti setelah di backtest kalau udah selesai, kasih tahu saya di Instagram. Oke, next kita langsung masuk ke contohnya. Nah, untuk contoh pertama, kita ambil contoh buy setupnya terlebih dahulu. Oke, nah ini gold, saya buka dengan gold ya. Seperti biasa ini very simple. Jadi di sini saya pakai dua indikator. Yang pertama untuk menandakan London sessionnya dari jam 2
sampai jam 5. Lalu kalau Anda lihat yang kedua ini, indikator kedua ini menandakan di jam setengah 10 New York local time sampai jam berapa ya? Sampai jam 12 ya kayaknya kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi saya pakai dua indikator untuk memudahkan aja ya. Jadi untuk kita bisa mengetahui dengan jelas, lebih gamblang untuk bisa mengetahui cara entry menggunakan setup ini. Nah, sekarang gini, ketika teman-teman lihat price action seperti ini, coba di pause sebentar deh, di pause sebentar ya, diplototin dulu itu layar komputer, layar monitor, terus dilihat kira-kira dari setup yang barusan saya share ya, kira-kira teman-teman mulai ada bayangan nggak atau mulai bisa nangkep nggak gimana menemukan entry setupnya di price action yang seperti ini. Semoga betul-betul di pause dan semoga betul-betul dipelajari. Anggap aja ini kayak forward test lah, oke? Gitu. Nah, ya anggap aja udahlah gitu ya. Jadi langsung aja saya pakai lipstick. Nah, ini ya. Jadi simple banget. Pertama seperti biasa kita udah tahu London sessionnya. Kita tandain aja high dan low London sessionnya. Lalu di setengah 10 ini kita menunggu terjadinya manipulasi. Apakah harga itu, algoritma itu memanipulate, mensweep eh, London session low-nya atau London session high-nya ya, walaupun tetap dukung dengan daily bias, tetap ya itu daily bias gak usah dipertanyakan lah, itu teman-temannya itu udah pasti jadi satu kesatuan lah. Karena gimana sih kalau misal kita nggak tahu daily bias, kita nggak tahu hari itu mau kemana, ya kita mau gimana coba? Misal kita mau ke Bandung, kita nggak tahu jalannya gimana coba? Kita mau ngapain? Di lampu merah mau belok kiri atau belok kanan? Ya kan nggak mungkin ya, nggak akan nyampe gitu. Jadi tetap daily bias itu tetap yang utama ya. Untuk semua setup itu kita harus tahu daily bias dari higher time frame-nya. Buat yang bingung daily bias gimana tuh, nonton aja tuh jurnal trading saya, playlistnya di Weekly One Shot One Kill tuh, kayaknya saya udah sering banget sharing di sana gimana cara membaca bias di higher time frame. Oke, jadi seperti setup hari ini ya, kita udah tahu bahwa daily biasnya adalah bullish karena memang gold juga lagi strong bullish ya gitu. Dan kita lihat bahwa di setengah 10 ini ya, di tepat di jam setengah 10 ini ada gerakan manipulasi ke bawah sebagai gerakan bentuk Judas swingnya. Dan di sini cantiknya tuh adalah gini teman-teman, ini yang salah satu juga yang saya suka ya. Makanya saya pilih juga sebagai contoh. Saya tuh, at least saya tuh lebih suka kalau dia tuh nge-sweep dua draw on liquidity sekaligus, atau dia nge-sweep dua liquidity. Tangkap ya maksud saya? Karena ada juga yang misalkan nge-sweep London, oke, lalu ya nggak masalah sih kalau cuma nge-sweep London low-nya. Tapi kalau misalkan dia nge-sweep dua liquidity yang kuat seperti ini, misalkan dia nge-sweep London low-nya dan juga dia nge-sweep di sini previous daily low-nya, walaupun nggak kelihatan, tapi kalau kita lihat di kanan itu sebenarnya ya previous daily low-nya gitu ya. Jadi di sini udah ada dua liquidity yang di sweep nih, yaitu London low dan previous daily low. Jadi sebenarnya secara logik algoritma itu udah nggak ada urusan lagi kalau dia mau turun ke bawah. Kenapa? Karena liquidity di area bawah itu udah bersih. Jadi buat apa lagi dia turun ke bawah? Udah nggak ada liquidity. Semua buyer itu ya sekarang udah disapu bersih sama dia. Oke, nah jadi wajar banget bahwa setelah ngelakuin sweep liquidity di setengah 10 ini ya, dan setelah setengah 10 kita juga melihat ada displacement candle ke atas ya, dan udah ngelakuin market structure shift juga ya. Jadi sisanya tinggal tarik OTI aja. Kita tarik high di sini ke low di sini ya. Kita dapat di sini area OTI-nya juga, dan di sini bertepatan juga dengan ada order block di sini. Ya udah, sisanya tinggal kita exit di high London-nya seperti ini gitu ya. Ini dapat 4,25 R gitu ya. Jadi very simple gitu ya, very very simple. Dan kayaknya semua setup yang saya share juga sederhana. Yang bikin gak sederhana itu emosi ya teman-teman. Pengendalian emosinya itu yang bikin setup itu jadi rasanya sulit sekali untuk dipraktekkan. Kalau nonton kayaknya gampang, tapi begitu praktek sulit. Itu biasanya karena emosi di dalamnya, sehingga emosi itu membutakan logis kita, membutakan cara kita berpikir. Padahal kalau teman-teman betul-betul itu ditulis rules-nya, dikasih centang, diikutin satu-satu rules-nya, saya yakin teman-teman pasti berhasil, pasti bisa deh. Biasanya yang bikin gagal itu gak ada setup, maksa mau ada setup, gak ada entry, gak ada entryan, tapi maksa mau entry. Kenapa? Karena
kebakaran. Wah, bergejolak, pengen buru-buru nyobain setup baru. Nyobain setup barunya pun di forward test langsung di akun real pula gitu ya. Itu biasanya hal-hal begitu tuh yang bikin delusional. Punya ilusi, punya imajinasi tersendiri di kepala yang dipaksain harus ada di chart. Padahal secara objektif sebenarnya nggak ada setup. Tapi karena kebakaran, karena dikuasai emosi, melihat chart itu menjadi subjektif. Itu jadi balik lagi sesuai dengan rules-nya. Ini sangat sederhana ya, sangat simple banget. Kita hanya tinggal menunggu di setengah 10 itu terjadi manipulasi di London Session Low atau London Session High-nya. Lebih bagus lagi kalau dia ngelakuin ini nih. Dia nge-sweep London Session Low plus dia nge-sweep juga previous daily low. Kalau ini udah terjadi, wih cakep lah. Sisanya tinggal kita nunggu terjadinya displacement candle untuk sebagai bentuk market structure shift. Lalu kita tinggal cari entry. Bisa pakai OTE, bisa pakai fair value gap yang ada. Kayak di sini kan juga ada fair value gap di sini dan dia respect ya masuk ke sini dan dia langsung boom. Nah, jadi begini. Jadi time and price. Oke. Level sebuah harga menjadi penting ketika dia dikombinasikan dengan elemen waktu. Dan juga teman-teman bahwa waktu itu adalah utama yang utama dan terutama. Semua high probability setup kita itu terbentuk di time window yang spesifik, yaitu di antara jam setengah 10 sampai jam 11 atau jam 12 sampai nanti ke New York lunch. Oke. Jadi ini ya teman-teman, balik lagi semuanya tuh adalah time and price. Sweep liquidity, oke, di time yang spesifik. Dan Anda lihat deh, kalau misalkan memang harga tidak dikontrol oleh algoritma, kenapa manipulasi itu terjadi pola yang berulang terus-menerus di jam ini? Tepat di jam setengah 10 sampai jam 11 atau 12 ini. Karena kita tahu juga jam 9 New York local time itu adalah pembukaan dari New York Stock Exchange dan juga Fed Wire ya. Dan itu terjadi setiap jam 9. Saya nggak mau bahas itu, nanti bisa googling sendiri untuk hal itu. Kenapa itulah krusial sekali untuk jam 9 New York local time itu menjadi jam yang krusial. Di time window ini itu menjadi time window yang penting. Jadi sekali lagi untuk setup ini sederhana banget. Dia nge-sweep London Session Low dan dia juga nge-sweep previous daily low tepat di jam spesifik window ini setengah 10 sampai jam 12. Maka kita tinggal nunggu terjadinya perubahan struktur, entry di PD array favorit kita ya, bisa apapun itu plus area OTE, lalu kita bisa targetin exit di previous daily di London high-nya. Apakah akan selalu nyampe ke London high-nya? Ya balik lagi, tidak ada kepastian di dalam market. Satu-satunya yang pasti adalah setup kita kena stop loss, itu doang yang pasti. Sisanya udah nggak ada kepastian. Jadi selalu berpikir dengan mindset probability. Oke? Next-nya. Nah, ini juga sama nih. Jadi masih di gold juga ya. Ini juga sama ya teman-teman. Jadi selalu berulang ya. Jadi selalu berulang ya teman-teman ya. Nah, ini kan juga sama nih. Dia di setup kali ini nih, kalau misal teman-teman lihat itu kan sama persis ya kayak yang lalu. Di sini London Session-nya udah terbentuk. Kita tinggal tandain London Session Low, London Session High, dan ketika jam setengah 10 ini terjadi sweep sekali lagi. Betul ya. Jadi manipulasi itu selalu terjadi di waktu yang spesifik dan itu terjadi setiap hari. Itulah kenapa agak aneh kalau misalnya ada orang yang belum percaya kalau market itu digerakkan oleh algoritma. Kalau market itu tidak digerakkan algoritma, kenapa manipulasi itu selalu terjadi di waktu spesifik yang terulang setiap harinya? Oke, dan kita lihat ya di sini ya, tepat jam setengah 10 terjadi lagi Judas swing ke bawah dan dia melakukan sweep liquidity masuk ke daily fair value gap di sini. Nah, di sini dia nge-sweep, oke, lalu dia displace ke atas ya dengan strong displacement candle ke atas. Tapi di sini saya cuma mau ngasih lihat kan karena kan sama-sama buy setup. Cuman gini teman-teman, sometimes juga ada momen di mana terjadi begini. Terjadi begini tuh maksudnya gimana? Jadi ini juga karena banyak juga pertanyaan yang misalkan, Bang, saya nunggu di order block, saya nunggu di fair value gap, ternyata dia nggak masuk, dia cuma sampai ke breaker. Ya contohnya ini kan, ketika dia break dengan display candle ya, di sini kan jadi breaker ya, karena ini high, ini low-nya, ini higher high-nya kan. Jadi ini adalah breaker block-nya. Oke, di sini juga ada fair value gap-nya.
Oke, jadi ketika masuk ke sini ini jadi area strong support. Nah, eh jadi gimana Bang? Apakah kita harus pilih breaker atau kita pilih order block? Kadang kalau pilih breaker dia masuknya ke order block. Kadang pakai order block ternyata dia cuma sampai ke breaker. Jadi seperti biasa teman-teman, saran saya adalah fokus pada satu PD array. Oke, tidak kita sebagai trader kita tuh tidak perlu ya, tidak wajib dan tidak butuh juga untuk bisa selalu menangkap pergerakan market setiap hari. Kita tidak perlu menangkap pergerakan market setiap hari. Seperti yang saya bilang di weekly one shot one kill, 1 sampai 2 atau maksimal 3 setup per bulan itu juga udah lebih dari cukup. Yang penting cara mindset kita berpikir itu betul bahwa kita memperlakukan trading forex ini sebagai membangun sebuah bisnis jangka panjang. Kalau mindsetnya adalah masih pengen kaya dengan jalan pintas, kalau mindsetnya masih pengen kayak menang lotre, menang judi, ya udah itu mah mau mau bisnis apapun, mau investasi apapun, juga percaya sama saya nggak akan berhasil. Tapi buat mereka yang punya mental pejuang, buat mereka yang visioner, punya cara pandang itu jauh ke depan, mereka yang punya delay gratification, mereka itu orang-orang yang bisa menahan diri, mengendalikan diri, ya. Mereka tahu bahwa hari ini saya bayar harga untuk dapat sesuatu yang besar di kemudian hari. Nah, orang-orang begini itu pasti selalu dikasih hadiah. Oke, pasti selalu dapat hadiah, pasti nanti akan masuk ke masa di mana dia menuai. Itu udah pasti. Karena yang namanya kita menanam sesuatu itu tetap butuh waktu. Mau kita jungkir balik kayak apapun, kalau memang belum masuk ke masa tuaian, ya kita nggak akan bisa panen, betul? Jadi yang penting mindsetnya benar dulu. Oke, kita memperlakukan forex sebagai sebuah bisnis jangka panjang, bahwa forex ini adalah seperti perjalanan lari maraton, bukan lari sprint. Nah, oke, lalu setelah mindsetnya benar dan kita juga nggak perlu overtrade, ya kita perlu 1 sampai 3 setup per bulan juga udah cukup. Jadi kalau mindsetnya semua udah benar begitu, udah cakep begitu ya, itu sukses nggak akan jauh tuh dari hidup dia. Percaya sama saya. Oke, nah kalau mindsetnya udah benar, sisanya tinggal technical analisisnya doang kan. Technical analisisnya ya balik lagi ya, karena mindsetnya udah benar, dia tahu bahwa dia tidak perlu mengejar semua pergerakan expansion harga ya. Fokus saja di satu PD array, selesai. Sekarang kalau Anda tonton itu weekly one shot one kill di jurnal Place Trading, saya kurang lebih ada berapa sih? Kalau saya nggak salah ada 16 video di situ ya. Itu entry saya mayoritas ya. Kita ngomong mayoritas. 80% entryan saya di weekly one shot one kill itu pakai apa? Pakai order block, teman-teman. Ya, kejemput nggak kejemput, saya biasanya selalu pakai PD array yang satu itu. PD array favorit saya, kejemput nggak kejemput. Kalau nggak kejemput ya udah gitu. Apakah saya nggak kejemput saya langsung nangis-nangis di pojokan? Kan nggak, ya slow aja, santai aja. Karena balik lagi, saya nggak perlu ngejar semua pergerakan market. 1 sampai 3 setup per bulan lebih dari cukup buat saya, karena saya bangun bisnis forex ini dengan mindset perjalanan maraton. Saya bangun ini untuk jangka panjang ke depan, untuk mengumpulkan kekayaan dalam jumlah yang besar untuk saya bisa wariskan ke anak-anak saya. Saya nggak perlakukan dia sebagai cara menang judi atau cara dapat lotre. Enggak, gitu. Saya punya mindset bahwa ini saya perlakukan sebagai bisnis jangka panjang ke depan. Gitu. Jadi, pilih aja satu PD array, dan kalau nggak kejemput ya udah gitu. Nggak usah gimana-gimana, nggak usah terlalu baperan lah. Slow aja, fokus aja, nanti langsung ke next setupnya lagi. Karena memang kita tidak akan bisa menangkap semua pergerakan market. Dan kita tidak butuh juga kok untuk bisa menangkap semua pergerakan market. Jadi pilih satu PD array. Kalau mau pakai OTE plus fair value gap, OTE plus fair value gap. Kalau mau pakai OTE order block, besok order block nggak masuk OTE sih. Kalau mau pakai order block ya udah pakai order block terus. Kalau mau pakai breaker block, pakai breaker block terus. Udah gitu aja teman-teman. Pilih satu PD array dan jadi master dari array itu. Mau jadi masternya order block, mau jadi masternya breaker block, mau jadi masternya fair value gap. Oke, karena saya juga punya beberapa mentor-mentor di ICT, orang-orang yang para senior-senior ini yang saya anggap sebagai mentor, walaupun saya
nggak pernah komunikasi, tapi saya anggap beliau-beliau ini adalah mentor saya karena mereka banyak kasih edukasi ke saya. Nah, mereka ini juga semua mentor-mentor saya di komunitas ICT ini juga mereka tuh fokus spesialis di satu bidang PD-Ray tertentu gitu. Kayak saya punya satu orang yang saya look up banget, yang saya anggap mentor. Dia tuh betul-betul entry hanya di fair value gap. Gak pernah dia entry di PD-Ray lain. Selalu fair value gap terus. Jadi betul-betul dia favorit banget. Dan dia tahu banget mana fair value gap yang strong, mana fair value gap yang kuat, mana yang kadang harus masuk di consequent encroachment-nya, mana yang kadang harus masuk di atasnya atau di bawahnya. Jadi dia ngerti banget tuh cara entry di fair value gap. Dia betul-betul menguasai dan dia gak pernah entry di yang lain lagi. Sama kayak saya fokus hanya pakai order block, dia fokusnya hanya pakai PD Ray dan dia sangat amat profitable teman-teman, sangat amat profitable. Itu ngeri ngelihat profit dia bulanannya itu mengerikan ya, angkanya tuh mengerikan teman-teman. Dalam bentuk euro itu mengerikan jumlahnya kalau dijumlahin ke rupiah. Dan dia menjadi master di fair value gap. Jadi saran saya adalah ya fokus aja di satu PD Ray. Mau breaker block ya breaker block terus, mau order block ya order block terus. Jadi nanti juga begitu pas di backtest ya, pas nanti ngelakuin backtest nih misalkan dengan trading setup ini pakai dia mau nge-backtest, ya nanti pas backtest itu saran saya juga pakai satu PD Ray. Jadi kalau misalnya nge-backtest mau pakai breaker block, ya udah pakai breaker block terus sampai 100 data. Kalau mau pakai order block terus sampai 100 data. Dan nanti lihat tuh hasilnya. Setelah 100 data nge-backtest pakai breaker block, 100 data nge-backtest pakai order block, 100 data nge-backtest pakai fair value gap di satu pair yang sama. Oke, misalnya gold, 100 data di gold, breaker block, 100 data di gold, order block, 100 data di gold, fair value gap. Nanti kan tinggal bandingin mana win rate-nya yang paling bagus, mana risk and reward yang paling bagus. Ya kan? Nanti begitu datanya udah ada kan enak. Oh, ternyata dari kalau pair gold ya, itu dari fair value gap, breaker block dan apa namanya? Order block misalkan, ternyata dia tuh paling bagus di PD Ray yang ini gitu. Oh ya udah, berarti ke depan pakai kacamata kuda, gak usah pusing, gak usah peduli dia mau kejemput gak kejemput, pokoknya itu PD Ray yang udah akan saya pilih untuk pair gold. Lalu nanti udah berjalan, nanti Anda misalkan mau coba di pair lain, ya udah Anda tes lagi di pair lain, misalnya di euro. Sama, lakuin hal yang sama. Di euro, tes 100 data, order block, 100 data fair value gap, 100 data breaker block. Oh, ternyata, nanti akan merasakan beda. Tiap pair tuh punya karakternya. Wih, ternyata kalau euro enggak ya, ini misalkan aja. Kalau gold itu ternyata order block tuh efektif banget ya. Karena kadang weeknya tuh nembus-nembus, nusuk-nusuk fair value, walaupun ada fair value gap, ditusuk-tusuk ke order block. Tapi kalau euro, ternyata euro USD itu respect banget sama fair value gap. Dan kecenderungannya itu kalau masuk ke fair value gap, dia selalu hanya sampai ke consequent encroachment doang. Nah, kalau kayak gitu kan enak tuh. Kalau udah punya data begitu kan enak tuh. Kita menganalisa, kita mengambil keputusan itu by data, bukan lagi by feeling, ya kan? Nah, itu kan asik ya. Jadi teman-teman silakan ya lakuin backtest dengan pair kesukaannya, pair favoritnya dengan PD Ray favoritnya. Oke, yang penting udah tahu dulu gambaran besar kalau mau entry menggunakan setup ini, one setup for life ini. Yang kata ICT, Anda kuasain satu setup ini ya, Anda bisa berhenti kerja 90 hari. Oke, simple banget ya setupnya. Pakai London session doang. Kita tunggu di rate antara low atau high-nya. Dan sisanya tinggal nunggu displacement candle untuk shift in market structure plus PD Ray. Nah, sisanya tinggal Anda teman-teman yang lakuin PR-nya ya. Jangan males ya. Backtest, dan backtest. Oke, semoga nangkep ya. Dan ini kalau kita entry di breaker blocknya, stop loss-nya saya taruh di bawah fair value gap ini ya. Lalu kita bisa dapat exit-nya, draw liquidity tetap di London high-nya. Nah, ini pas banget ya, nge-sweep turun walaupun endingnya dia naik lagi. Nah, ini dapat 2,46 R. Jadi oke lah, satu setup gini dapat 2,4 R tuh udah cakep banget ya teman-teman ya. Dan dapat dua setup kayak begini aja sebulan ini dapat 5% nih. Iya nggak sih? Dan lanjutin terus kalau kita konsisten 12 bulan, sebulan bisa 5% tuh 60% loh teman-teman. 2 tahun modal kita 100% lebih tuh. Enak nggak ngegulungnya? Gitu ya. Jadi
Fokus saja, fokus pilih satu metode, satu pair, ya, dan satu PD array. Oke, satu pair, satu metode, satu PD array. Backtest, backtest, dan backtest. Oke, good luck ya teman-teman. Saya tunggu berita baiknya. Saya tunggu cerita kesuksesan teman-teman semua. Oke, oke, kita lanjut. Nah, ini juga euro. Jadi ini saya banyak pakai beberapa jenis aset berbeda untuk kasih lihat teman-teman bahwa ini bisa dipraktekin di semua aset kelas. Jadi mau pakai komoditi, mau gold bisa, mau forex bisa, mau di future indices juga bisa ya. Ini juga tetap sama ya forex. Kita ngomong di sini forex sama. Di sini London low-nya, di sini London high-nya. Oke, dan kita lihat di setengah 10 ini ya ketika masuk nih lihat nih bagaimana dia bereaksi. Dia turun kencang dan dia nge-sweep London low-nya di sweep ya. Lalu kemudian dia break ke atas, displacement candle ke atas. Di sini ada shift in market structure-nya. Tinggal tarik OTI-nya ya. Lalu kita bisa exit di London high-nya. Di sini memang chartnya nggak kelihatan, tapi ini aslinya dia kena kok. Ini dia nembus lagi sampai ke atas. Dan dia dapat 5,43 R teman-teman hanya dari satu setup simple seperti ini gitu. Dan saran saya untuk exit ya nanti ketika backtest ya kalau misalnya Anda mau pakai backtest ini untuk exit ya Anda punya dua rules nih. Pertama misalnya Anda mau exit di murni betul-betul hanya menghitung atau rules exitnya adalah pakai London low atau London high-nya. Nah ini pasti kalau kayak begini, backtestnya begini, exitnya maksudnya pakai London high atau London low-nya, ya bisa jadi win rate-nya nggak akan setinggi-tingginya gitu. Tapi mungkin risk reward-nya jadi bagus. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan profil teman-teman gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh sell setup-nya. Oke, nah ini ya, ini oil gitu dan eh ini by own experience ya. Memang indices itu lebih bagus ya price actionnya itu nggak bisa dipungkiri sih nggak itu nggak usah didebat lah itu udah kelihatan jadi nggak usah berdebat memang indices itu lebih cakep udah gitu aja dah secara market structure secara time dia tuh memang lebih cantik makanya juga ICT tuh sukanya juga di pair future indices ya kayak misalkan indeks lah misal kayak IS atau Nasdaq atau Dow gitu ya. Memang karena memang dia lebih cantik sih dan dia time and price-nya tuh cantik banget gitu. Nah, nanti silakan ya balik lagi silakan temukan jawabannya sendiri aha momennya itu lewat backtest. Nah, ini kita lihat di sini oil karena memang dia lagi bearish ya trennya. Di sini London high-nya, di sini London low-nya dan kita lihat nih di setengah 10 dia ngapain. Di setengah 10 dia nge-rate London high-nya di sini ya. Oke. Dia nge-rate London high-nya, kemudian terjadi displacement candle ke bawah. Shift in market ini 2022 banget ya, ICT Mentorship 2022 banget. Nge-sweep, kemudian ada displacement candle, oke. Shift in market structure berubah, di sini ada fair value gap, oke. Kita tarik OTI high di sini, low di sini, dapat area OTI-nya, dan kita bisa exit di low London ya, kita bisa low hanging fruitnya kan di sini. Ya, jadi kita bisa exit di sini atau kalau mau pakai OTI dibuat reminder aja nih. Jadi jangan dilupakan ya yang apa video-video sebelumnya ya itu semua akan bisa membantu teman-teman untuk bisa completing the puzzle ya. Jadi kita bisa juga exit di mau misalkan mau pakai minus 0,27 juga bisa. Jadi nanti kalau mau backtest asik-asik aja teman-teman ya mau pakai exitnya di London Low atau London High atau mau exitnya di previous daily low previous daily high atau mau pakai Fibonacci aja deh pokoknya exit saya pokoknya pakainya di minus 0,27 atau di minus 0,5 ya itu terserah teman-teman silakan bikin aturan trading rule sendiri yang sesuai dengan apa yang cocok dengan gaya teman-teman masing-masing ya. Nah, ini bisa kita asumsikan ya kalau kita exitnya di sini ya, entry tetap di sini ada fair value gap ya plus OTI. Jadi kita bisa entry di area fair value gap di sini, oke. Lalu kita mau exitnya di minus 0,27 nih dapat pas 2,5 R stop loss tetap di sini ya sebagai protected high-nya karena di sini kan smart money reversalnya terjadi ya. Jadi safe zone-nya itu tetap di area sini dan ini dapat 2,5 R. Cakep banget ya karena memang saya akuin sih di situ emang lebih cantik ya
price actionnya, dan time and price-nya juga lebih rapih dibanding forex ya gitu. Nah, ini juga sama nih, jadi saya cepet aja ya, biar nggak ngulang-ngulang. Di sini Nasdaq ini juga sama banget ya, kita ngelihat hal yang sama. Jadi ini London high-nya, di sini London low-nya. Lalu di sini jam 9 ya, dia udah melakukan manipulasi sebelum jam setengah 10, dan di jam setengah 10-nya udah ada displacement candle yang melakukan market structure shift-nya di sini ya. Udah ada shift in market structure. Nah, terus ini juga mentorship 2022 banget ya. Makanya saya bilang bahwa indices itu lebih cakep ya. Jadi begitu ada displacement candle ke bawah, di sini meninggalkan fair value gap. Begitu masuk ke fair value gap ini untuk rebalance, kita bisa entry di sini dan kita bisa exit di London low-nya sini boleh ya. Nah, ini juga jangan lupa ya teman-teman, saya juga pernah sharing di jurnal playlist trading pakai standar deviasi dari high sini, low sini ya, apa namanya, swing projection sini. Nah, ini dapat 2 dan 2,5-nya ini juga dia dapat, bahkan dia turun lebih dalam lagi ya. Dan ini dapat 3,2 R dari hanya satu setup. Jadi silakan dipilih ya per favoritnya apa, metode favoritnya apa, PD array favoritnya apa, dan juga jangan lupakan exit strategi favoritnya mau pakai apa. Jadi kalau bisa itu semua seragam dulu biar datanya tuh valid, gak berubah-ubah gitu ya. Oke, next lagi ini juga balik lagi ke forex. Ini UCHEV, dan ini juga bisa dijadikan sebagai bentuk konfirmasi kuat ya. Kalau teman-teman ngelihat price action tuh yang kayak begini. Jadi ini London high-nya, di sini London low-nya, dan kita lihat dia naik kenceng ya. Lalu dia masuk ke fair value gap H1 teman-teman ya. Ini masuk ke fair value gap H1, kemudian dia displace ke bawah. Oke. Walaupun di M5 ini kesannya kayak bodinya nembus, tapi kalau kita ke time frame gedenya ke H1 ini weak doang nih. Dan bahkan dia nggak nembus konsekuen encroachment-nya. Tapi kalau di M5 dia bentuknya begini. Oke, jadi sebelum jam setengah 10 malam ya, New York local time ya. Di sini udah ada display candle ya, udah ada shift in market structure. Kita tinggal tarik aja high-nya ke low di sini, dan kita dapat area OTI-nya di sini. Plus di sini juga ada fair value gap A1, jadi di dalam PD array time frame besar, jadi itu juga bagus. Dan di sini ya, apa nih, bullish candle terakhir yang nge-sweep ini ya, oke. Ketika di break dengan display candle ini, maka ini berubah menjadi sebuah order block ya. Jadi order block plus OTI. Nah, kita bisa entry di sini ya, dan stop loss tetap di protected high-nya di sini, dan exitnya bisa pakai di London low-nya boleh, atau mau pakai minus 0,27-nya boleh, atau mau pakai standar deviasi mau incer di minus 2 atau 2,5-nya juga boleh, bebas ya. Yang penting silakan pilih satu dan silakan stick to the rules itu ya, sampai minimal 100 data. Nah, ini kalau setup ini ya sangat cantik ya. Ini dapat 6, ini gede banget ya, 6,15 R per setup seperti ini. Apakah tiap hari muncul setup seperti ini ya? Jawabannya enggak ya. Teman-teman bisa backtest sendiri, karena saya juga udah ngelakuin backtest itu di Gold sama di Nasdaq sama di Dow, jadi ada 3. Jadi silakan teman-teman lakuin PR-nya ya gitu. Jadi apakah, intinya saya mau bilang, apakah ini terjadi setiap hari? Jawabannya sudah pasti tidak ya teman-teman. Dan apakah ini 100% pasti berhasil? Juga jawabannya adalah tidak. Tapi memang saya akui win rate-nya ini cakep banget ya. Win rate-nya cakep banget. Jadi em, bisa jadi kalau mau fokus, bisa juga gunakan metode ini untuk difokusin ya teman-teman. Ke satu metode ini fokus, satu pair itu fokus, dan satu PD array fokus, dan satu exit strategi yang difokuskan juga. Oke? Nah, next lagi. Nah, ini pro tipsnya. Jadi, apa namanya, contoh-contohnya udah selesai. Ini beberapa pro tips tambahan nih, karena saya juga pakai ini. eh Mungkin di YouTube saya belum pernah share, tapi kalau di Instagram, kalau Anda cek ke FAQ ya, FAQ highlight di Instagram itu saya pernah share data backtest saya. Dan kalau teman-teman, saya nggak tahu ya, ada script, saya nggak tahu, saya lupa deh. Pokoknya ada beberapa teman-teman yang nyadar tuh. Soalnya ada yang nanya, Bang itu pakai fix XL sama fix TP? Iya, jawabannya iya. Gitu. Nah, ini sebenarnya strategi yang saya pakai ya. Yang saya
kasih lihat data backtest di highlight Instagram saya, ya sebenarnya ini ya One Setup for Life ini yang saya pakai. Dan saya pakai di Gold itu backtestnya, dan saya pakai Fix XL dan Fix TP, dan win rate-nya itu bagus ya. Win rate-nya ada di angka 50%. Tapi yang fantastis itu adalah RR ya teman-teman ya, 2 banding 5. Jadi itu cakep banget ya. Dan memang itu juga hasil data backtest itu juga tercermin di hasil forward test saya di aplikasi Traders Family, karena memang di aplikasi Traders Family juga kalau ke bagian summary-nya itu RR saya ada di 1 banding 3. Jadi dia mirip-mirip ya gitu. Jadi walaupun secara kondisi gitu saya udah lama nggak pakai apa namanya entry ini ya teman-teman, karena ya nggak apa-apa sih gitu, karena ya balik lagi ke kesibukan aja. Kalau di jam setengah 9 itu waktu family time saya gitu ya, jadi itu biasanya ya mau family time lah gitu. Jadi saya sekarang lebih cocoknya pakainya yang short term trading, lebih ke weekly one shot one kill. Tapi awal-awal ya ini adalah salah satu entry favorit saya. Walaupun ada satu setup favorit saya juga waktu awal-awal waktu bangun trader family di karir di sana sebelum pakai modul entry ini gitu ya. Nanti kapan-kapan lah saya sharingin ya. At least sudah banyak juga setupnya dan bisa pilih satu. Jadi silakan. Dan ini pro tips dari saya karena saya pernah pakai metode ini cukup lama dan ini memang bagus. Nah, ini beberapa tips yang saya share. Yang pertama, win rate itu akan meningkat kalau memang Anda bisa membaca higher time frame bias di hari itu. Ya, jadi kalau Anda udah pasti yakin bahwa misalkan daily biasnya bullish, ya maka Anda tinggal nunggu konfirmasinya ketika setengah 10 dia nge-sweep London low-nya. Itu kan konfirmasinya kuat banget ya, sebagai konfirmasi untuk daily bias Anda. Oke, jadi tetap ya yang utama dan terutama Anda harus tahu bias di daily-nya. Yang kedua adalah ini nih ya, ini jangan dilupakan ya. Jadi kondisi terbaik itu, ini balik lagi ini kondisi ideal ya teman-teman. Kondisi idealnya tuh kita mau ngelihat London itu tuh ngelakuin konsolidasi ya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat bahwa London itu range-nya terlalu lebar atau London udah ngelakuin expansion, hati-hati karena dari 3 kill zone Asia, London dan New York itu pasti salah satu kill zone ya, salah satu session itu harus ada profile yang ngelakuin konsolidasi. Jadi kalau Anda ngelihat misalkan gold di Asia, di sesi Asia pagi-pagi dia udah bergerak kencang trending. Nah, nextnya Anda lihat nih, di London ini dia ngelakuin apa? Londonnya ngelakuin konsolidasi atau dia ngelakuin expansion lagi. Kalau misalkan ternyata Asianya udah expansion, Londonnya juga bergeraknya range-nya lebar, maka jangan entry di New York. Kenapa? New York pasti melakukan konsolidasi. Jadi ini juga akan membantu Anda kalau Anda ngerti PO3 AMD profile profile kill zone di daily ya. Nah, jadi kalau misalkan memang Asianya dia konsolidasi, kemudian Londonnya melakukan manipulasi ya. Nah, itu nanti pas masuk ke New York untuk entry kita itu lebih cakep tuh. Kita bisa dapat pergerakan yang banyak. Tapi kalau misalkan Asianya expansion, oke, Asianya bergerak dalam range yang lebar, terus Londonnya dia konsolidasi. Nah, itu juga entry yang cocok ya. Kalau mau pakai entry ini juga cocok pakai di New York karena New York juga pasti akan melakukan continuation. Nah, jadi kuncinya adalah baca dari 3 kill zone itu. Salah satu itu pasti ada yang akan melakukan konsolidasi. Kita menghindari entry menggunakan metode ini ya, One Setup for Life ini, itu ketika kita melihat Asia dan London itu sudah melakukan expansion. Dalam arti kalau 2 sesi sebelumnya itu sudah bergerak dalam range yang terlalu besar, punya kecenderungan New York itu pasti nanti akan konsolidasi. Nah, jadi kalau 2 sesi sebelumnya dia bergerak dalam range yang terlalu lebar, berarti nggak cocok nih pakai entry ini. Tapi kalau kita melihat bahwa 1 dari 2 session sebelum New York, yaitu Asia dan London itu salah satu udah ngelakuin konsolidasi, bergerak dalam range yang kecil dan sudah ada manipulasinya. Nah, nanti tinggal nunggu di New York-nya di setengah 10-nya itu kita bisa expect bahwa akan ada pergerakan expansion di New York. Ya, semoga ngerti lah gitu ya. Kalau nggak ngerti nanti tinggal komen aja di kolom komentar gitu ya. Oke. Lalu ketiga, time and price. Nah, biasanya juga
Yang bikin orang itu gagal itu balik lagi ke time and price, teman-teman. Jadi biasanya dia masih dengan mindset menghafal pola ya. Jadi sebelum setengah 10 udah ada sweep, jadi dia mikirnya dia memperlakukan itu seperti pola, seperti menghafal double top double bottom. Jadi elemen waktunya itu tidak dipakai sama dia. Wah, sebelum setengah 10 udah ada sweep nih. Wah, sebelum setengah 10 udah ada displacement candle nih, sudah ada perubahan struktur nih. Langsung dia berani entry. Ya kan? Bisa jadi nanti sekalipun udah terjadi sweep, udah terjadi perubahan struktur, ya sebelum setengah 10 bisa jadi loh. Pas setengah 10 tiba-tiba terjadi manipulasi sekali lagi. Jadi tetap sesuai dengan kata ICT, submit to the time. Tunduk pada waktu. Waktu dulu baru harga. Level harga itu baru menjadi penting ketika elemen waktunya itu sudah tepat ya. Jadi pastikan Anda ikutin semua trading rules-nya ya, terutama elemen waktunya ya, setengah 10 sampai jam 12 sampai jam 11 terserah gitu ya. Tapi at least kita mau ngeliat ada gerakan manipulasi di range window jam 9 setengah 10 sampai sampai jam 10 New York local time. Itu adalah time window yang krusial ya. Lalu sekali lagi nih buat yang suka nanya, Bang, kripto bisa nggak bang? Bang, euro apa GU bang yang lebih bagus bang? Bang, Nasdaq apa gold yang lebih bagus? Nah ini ya, saya kasih jawabannya begini aja nih. Pair terbaik adalah pair yang di backtest dan sudah punya data valid, teman-teman. Jadi metode ini berlaku di pair mana aja bang? Berlaku di pair yang sudah ada backtest. Oke, itulah pair terbaiknya. Jadi silakan teman-teman ya yang mau pakai metode ini, jangan langsung habis nonton langsung full margin entry di akun real ya, tetap lakuin backtest, forward test pelan-pelan dulu. Oke, gitu aja. Dan thank you teman-teman buat semuanya. Kalau yang mau join di Traktir Kopi, nanti linknya ada di deskripsi video ya. Kita ketemu di Zoom berikutnya. Juga silakan nanti komen kira-kira di Zoom berikutnya mau bahas tema apa nih. Oke, jadi kita hangout bareng nanti tiap malam minggu. Kita ketemu di Zoom khusus member Traktir Kopi. Dan juga buat teman-teman yang join Traktir Kopi, di situ kurang lebih ada 8 sampai 9 video eksklusif yang nggak bisa diakses ke member publik dan itu hanya dikhususkan oleh untuk khusus member Traktir Kopi. Jadi begitu teman-teman join, teman-teman bisa gas dulu tuh, rally dulu tuh video-video sebelumnya eksklusif yang nggak dibuka buat publik. Silakan ditonton dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan komen di community tab khusus member Traktir Kopi. Nanti akan kita bahas, akan saya bahas di Zoom berikutnya. Oke? Lalu juga buat teman-teman yang mau download ebook gratis ya, karena di marketplace masih ada yang jual berbayarnya, jadi nggak perlu pakai yang berbayar. Anda bisa download ebook gratis saya di link deskripsi video juga di bawah ya. Jadi silakan cek ke deskripsi box di video bawah. Anda tinggal klik aja video linknya di situ. Anda bisa daftar, masuk ke Telegram eksklusif saya. Anda bisa download di pin message Telegramnya. Oke, dan terakhir buat yang nanya-nanya, khusus copy trade mungkin gara-gara kemarin ya saya pernah kayaknya beberapa bulan lalu kan saya bilang kayaknya di bulan berber gitu, jadi sekarang banyak yang nagih nih, bang copy trade gimana copy trade bang, jadi sekalian aja saya kasih pengumuman lagi ya biar buat teman-teman yang nanya, soalnya saya capek teman-teman ya, jujur aja nih copy paste di Instagram nanyain satu-satu bang copy trade gimana, capek teman-teman. Jadi saya di sini aja video ya, jadi kalau nanya-nanya nanti dengerin aja ini sampai akhir ya, jangan di skip-skip ya videonya. Oke, jadi untuk copy trade saya juga masih nunggu dari pihak Traders Family. Jadi semoga mungkin sebelum akhir tahun udah bisa launching atau bisa juga mungkin telat-telat mungkin di awal tahun ya. Jadi nanti kita tunggu aja pokoknya dari pengumuman dari pihak Traders Family-nya. Dan pastikan Anda yang sudah daftar itu di menu profile itu pastikan ya email sama nomor WhatsApp Anda benar, karena nanti saya akan hubungin Anda di situ ketika sudah launching ya. Jadi kalau Anda salah masukin nomor WhatsApp ya jangan nyalain saya, oke? Jadi pastikan Anda udah benar juga untuk masukin nomor WhatsApp dan emailnya. Oke, dan buat teman-teman yang masih mau daftar itu bisa klik linknya di deskripsi video juga. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa Coffee Trade TF ini bukan untuk semua orang ya. Secara spesifik ini memang hanya untuk para investor. Jadi semoga Anda ngerti maksud saya ya. Ini bukan untuk semua orang, ini memang khusus hanya untuk para investor aja gitu. Oke, jadi sekian aja pengumumannya.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih buat teman-teman traktir kopi yang setia berbulan-bulan traktirin saya satu cangkir kopi juga tiap bulannya. Thank you semua. Saya doakan teman-teman semua bisa semakin sukses, ya, semakin tinggi, semakin bisa menggapai semua impian teman-teman dan semakin bisa jadi trader profitable yang mandiri. Kita ketemu lagi nanti di video berikutnya. Saya ada beberapa tema yang udah saya siapin nanti. Sering-sering cek community tab aja ya. Nanti saya mau bikin polling di situ. Kira-kira abis video OT kan video OTI seriesnya udah abis nih. Oke, kira-kira ke depan teman-teman mau video apa nih? Gitu. Apakah mau bahas candle range theory atau mau bahas money management atau mau bahas unicorn setup atau mau bahas BPR atau inversion fair value gap. Nah, nanti saya bikin polling ya teman-teman di community ya, public. Nanti bantu vote aja di sana supaya saya bisa tahu, oh teman-teman mau ini nih. Jadi saya dari sekarang udah bisa prepare materinya dari sekarang. Nanti begitu waktu kosong saya selip-selipin buat bisa recording gitu ya. Oke, jadi nanti tunggu aja di community untuk polling untuk tema berikutnya setelah OTI series ini selesai. Jadi sekali lagi terima kasih buat semuanya. Sukses selalu ya, semakin mandiri, semakin profitable. See you at the top teman-teman. Happy cuan dan bye-bye.